Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Windy Agustin, Ana min Fiqhotus Hadis. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudhof dan mudhofun ilaih. Kata bentukan dari mudhof dan mudhof ilaih disebut idhofat. Nah, idhofat itu adalah salah satu dari 3 isim yang dijarkan. Idhofat bisa juga dipahami sebagai susunan kalimat yang terdiri dari 2 isim atau lebih, yang mana isim kedua disandarkan kepada isim yang pertama. Nah, pengertian mudhof sendiri adalah isim yang disandarkan, sedangkan mudhof ilaih adalah isim yang bersandar kepada mudhof. Nah, untuk i'rob mudhof itu bebas, sedangkan i'rob mudhof ilaih itu harus khofat. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini saya akan memaparkan contoh-contohnya. Yang pertama ada Kitabul Muslimi Al-Qur'anu. Kata kitab sebagai mudhof, al-muslimi sebagai mudhof ilaih. Nah, untuk i'rob kitab itu bebas. Nah, sedangkan al-muslimi, kenapa dibaca muslimi? Karena syarat mudhof ilaih itu harus jar, dan harkat jar itu kasroh. Nah, contoh yang kedua, sirotol mustaqim. Sirotol menjadi mudhof dan al-mustaqim sebagai mudhof ilaih. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Tri Nuryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat mudhof. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat-syarat mudhof. Ada 3 syarat dalam menjadikan mudhof. Yang pertama, tidak ada alif lam. Yang kedua, membuang tanwin. Dan yang ketiga, membuang nun. Tidak ada alif lam. Ar-Rasulullahi. Ar-Rasulullahi di sini adalah contoh yang salah. Kenapa? Karena terdapat alif lam di awal kalimat isim Rasulullah. Terdapat alif lam. Karena mudhof itu tidak ada alif lam. Rasulullahi. Kalimat Rasulullah yang kedua di sini adalah contoh yang benar karena tidak ada alif lam di awal kalimat isim Rasulullah. Maka dinamakan dengan mudhof karena sudah memenuhi salah satu syarat mudhof, yakni tidak ada alif lam. Kemudian syarat yang kedua, membuang tanwin. Kenapa tanwin harus dibuang? Karena tanwin itu menunjukkan isim nakiroh, sedangkan mudhof merupakan isim ma'rifah. Contoh dari kalimat kitabun dan zaidun, jika ingin diubah dan dimudhofkan, maka menjadi kitabu zaidin. Kitabu zaidin. Domatain yang terdapat pada kalimat kitabun itu dibuang dan diganti menjadi domah biasa. Menjadi kalimat kitabu zaidin. Kitabu adalah mudhof dan zaidin adalah mudhof ilaih. Syarat yang ketiga adalah membuang nun. Wajib membuang nun pada akhir isim musanna atau isim tasniyah dan jamak ketika dimudhofkan. Contohnya isim musanna, mudarrisani. Mudarrisani adalah isim musanna. Jika isim musanna ini ingin diubah menjadi mudhof, maka menjadi mudarrisal lugoti. Nun yang terdapat pada isim musanna ini dibuang menjadi mudarrisal lugoti. Kemudian contoh dari jamak mudzakkar salim, mudarrisuna. Mudarrisuna adalah contoh dari jamak mudzakkar salim. Jika jamak mudzakkar salim ini ingin diubah menjadi mudhof, maka nun pada jamak mudzakkar salim ini harus dibuang menjadi mudarrisul lugoti. Mudarrisul lugoti dan mudarrisal lugoti adalah contoh dari mudhof ilaih karena mereka sudah memenuhi syarat membuang nun pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim ini sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Idofah. Idofah merupakan sejenis kata majmuk yang tersusun dari dua anak kata atau lebih. Anak kata yang paling depan disebut mudof, merupakan bagian utama berupa hakikat sesuatu yang dibicarakan. Anak yang di belakang merupakan ilaih, kata yang dijadikan sandaran oleh mudof, bisa menunjukkan asal-usul bahan atau pemilik dari mudof tersebut. Contoh, rumah Allah atau Baitullah. Baitu di sini sebagai mudof dan Allah sebagai mudof ilaih. Mudof tidak boleh diawali oleh alif lam dan tidak boleh diakhiri tanwin. Sedangkan mudof ilaih selalu majrul. Dalam hal ini kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mudof ilaih. Mudof secara bahasa adalah yang disandarkan, dan mudof ilaih secara bahasa adalah yang disandarkan kepadanya. Namun secara istilah, mudof adalah isim yang pertama dan mudof ilaih adalah isim yang kedua, sehingga mudof dan mudof ilaih digabungkan menjadi satu makna yang baru. Yang contohnya babun fasli. Babun yaitu mudof dan fasli yaitu ilaih, mudof ilaih. Sekian dan terima kasih. Idofah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah idofah ma'nawiyah dan yang kedua adalah idofah lafaziyah. Idofah ma'nawiyah yaitu idofah yang memberikan faedah memakrifatkan sehingga dapat menimbulkan perubahan dari nakiroh menjadi ma'rifat atau sekurang-kurangnya taksis. Tidak berarti umum betul. Definisinya adalah keadaan mudof bukan merupakan isim sifat sama sekali. Contoh, yang pertama adalah miftahul baiti, artinya kunci rumah. Contoh yang kedua, kitabul tilmizi, artinya buku tulis. Contoh yang ketiga, baridul maktabi, artinya kantor pos. Idofah juga menyimpan nilai jenisnya. Contoh, babus jin. B. Menyimpan maknanya fi. Bila mudof ilaih, tempat atau zamannya mudof. Contohnya, makrul laili. C. Menyimpan maknanya lam, yang mengandung arti kepemilikan atau ikhtishoz. Bila tidak, patut menyimpan maknanya min atau fi. Contohnya, gula muzaidin. Nah, contoh dari mudof adalah idofah lafaziyah, yaitu idofah yang tidak memberikan faedah memarifatkan mudof, yaitu sekedar untuk meringankan bacaannya saja. Definisinya adalah keadaan mudof merupakan isim sifat yang dimudofkan. Contohnya, azimul amali, yang besar cita-citanya. Murawwa'ul qalbi, yang dipelihara hatinya. Qalil jibali, sedikit tipu muslihatnya. Dalam idofah, penambahan alif lam pada mudof dibolehkan karena sesungguhnya dari sisi makna bukanlah mudof. Contohnya, al-ja'du sya'ri, rambut yang bergumpal. Alif lam pada lafaz yang diidofati oleh mudof ilaih itu. Adapun adanya alif lam itu pada isim sifat bisa dianggap cukup alif lam pada mudofnya saja, tidak ada pada mudof ilaihnya, yaitu kalau isim sifat itu tasnya atau jamak mudzakkar salim. Contohnya, al-mu'allamu Zaidin, orang-orang banyak yang mengajari Zaid. Al-mu'allama Zaidin, dua orang yang mengajari Zaid.